pendidikan ini pemerataan kebijakannya oke, pemerataan, tapi infrastrukturnya enggak. Kan ketimpangan akses pendidikan juga nanti di kampus anggaran nanti harus muncul. Untuk gedung sekolah tidak ada, harus dimunculkan. Ya. Sebagai acuan yang menentukan arah kemana Kota Malang ke depan. Selamat datang di Mata Suara. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Bapak Ginanjar Yoni Wardoyo selaku anggota legislatif dari fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Malang. Gimana kabarnya Pak Gin? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Selalu semangat ya. Ini habis dari mana Pak Gin? Ini barusan tadi kita jam 13.00 kita baru selesai paripurna yang cukup penting karena kita PU fraksi, pendapat umum fraksi untuk RPJMD Kota Malang 2025-2029. Jadi ini sebagai acuan yang menentukan arah kemana Kota Malang ke depan. Oh, betul. Dalam satu periode kepemimpinan. Betul, untuk Bapak kepemimpinan Wahyu Hidayat saat ini. Betul. Bagaimana tadi suasana di rapat paripurna? Memang cukup istilahnya cukup hikmat. Jadi semua fraksi memberikan pandangan umumnya, termasuk kita dari fraksi Gerindra. Kebetulan oleh ketua fraksi saya ditunjuk untuk sebagai juru bicara dan kita sampaikan ada 8 poin catatan penting terhadap RPJMD ke depan ini. Yang salah satunya kita menekankan bahwa dari program prioritas Pak Wahyu Hidayat ini kita menekankan ada 3 poin besar. Poin pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita mengacu ke 3 poin penting yang disebutkan oleh Bapak Ginanjar tadi, sejauh mana sih kebijakan publik atau dalam bentuk produk hukum Perda ini berdampak positif terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan seperti yang disebutkan Pak Gin tadi? Ini kualitas pendidikan ini. Tapi sebelumnya izin ini Mas Afif, di podcast ini saya mau menyapa warga Kota Malang semuanya. Oke, disapa dulu warga Salam Kota Malang. Indonesia Raya. Dan juga para kader Gerindra, juga kemudian sahabat, sedulur, teman-teman semua, seluruh lapisan masyarakat, bahwa kita semua mendukung kebijakan pemerintah kota untuk membawa masyarakat Kota Malang untuk lebih naik kelas. Jadi kita dukung semuanya. Dan juga yang kedua, kita juga mau menyampaikan juga momen bersejarah Kota Malang ini Mas Afif. Betul. Di Porprov ke-9 ini, tuan rumah Kota Malang berhasil menembus sejarah, menorehkan tinta emas, 137 emas. Jadi kita ini tidak pernah Kota Malang di Porprov sebelumnya mencapai 100 emas ini. Kita mencapai 137 emas. Itu dulu. Oke, baru kita ngomong masalah pendidikan ini Mas Afif. Jadi ini sangat urgent dan mendasar memang masalah pendidikan. Pendidikan di Kota Malang punya sejarah panjang. Punya catatan yang begitu penting yang perlu kita kemudian kita kemas, kita buat skema bahwa memang Kota Malang ini layak untuk disebut atau punya identitas Malang sebagai kota pendidikan. Nah, terkait kemudian yang disampaikan oleh Mas Afi, bagaimana sejauh ini perda ya, artinya payung hukum terkait kemudian bisa mendukung pelaksanaan jalannya pendidikan di Kota Malang. Dari sisi perda sebenarnya terakhir kan Perda nomor 2 tahun 2019 itu sebenarnya sudah cukup konkret, sudah cukup istilahnya mencakup segala aspek sisi dari pendidikan itu sendiri, baik dari sisi penyelenggara pendidikan, baik dari sisi kurikulum, baik dari sisi kemudian kebijakan pelaksanaan dan program teknis lainnya. Sebenarnya cukup komplit. Memang hanya saja lagi-lagi bagaimana kemudian perda itu bisa diimplementasikan dan memang kemudian bisa benar-benar ini dirasakan. Betul. Contoh case yang memang kemudian menjadi perhatian bagi kita ini real kita. Jadi pendidikan ini kan ngomong bukan ngajak ngomong masalah manajerial, bukan ngomong teknis tapi kan ini ngomong pendidikan itu termasuk dari segala aspek hal. Kepala Dinas Pendidikan itu menurut hemat kami itu kan memang orang yang paham pendidikan. Nah, jadi sebenarnya saya ingin terobosan ke depan itu.
yang menjadi kepala dinas adalah yang memang orang dari awal menjadi guru, kepala sekolah atau apa, yang itu kemudian menjadi kepala dinas pendidikan. dinas. Nah, terobosan itu yang belum pernah dilakukan. Akhirnya pengelolaan pendidikan kan memang orang yang ahli di bidang manajerial, bidang birokrasi dan sebagainya. Betul. Sehingga ruh pendidikannya Pendidikan, itu yang mungkin kurang. Yang tidak masalah, artinya memang di birokrasi pemerintahan memang seorang kepala dinas butuh manajerial, tidak apa-apa. Tapi harus ada di situ sosok yang memang punya ruh pendidikannya, sehingga bagaimana kemudian pengembangan talenta guru, bagaimana kemudian pendidikan karakter untuk anak, itu kan bagian dari pendidikan. Itu yang menjadi perhatian kita catatan ke depan seperti itu. Mungkin menarik terkait tadi yang Pak Gin bicarakan terkait kenapa sih kepala dinas terkait atau ketua-ketua dari OPD-OPD lain itu tidak berasal dari ruh yang seharusnya gitu. Ya memang ini butuh kalau meminjam bahasanya Pak Moreno Suprapto, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang, meminjam bahasa Mas Moreno, itu kan butuh momentum percepatan. Jadi momentum percepatan artinya bagaimana seorang kepala daerah ini kan out of the box harus seperti itu. Betul. Selama ini memang di mana-mana ya pergantian kepala dinas eselon sesuai dengan mengikuti ya birokrasi eselon dan administrasi seperti itu. Tapi khusus pendidikan sebenarnya kita ya butuh out of the box, momentum percepatan itu. Bagaimana memang kepala sekolah atau apa yang memang sudah dari sekian tahun berkecimpung, paham dia apa permasalahannya di guru, apa permasalahannya di anak didik kita, apa permasalahannya orang tua ketika mendidik anak di rumahnya, memotivasi anak. Nah ini kan penting juga. Gitu. Artinya kembali lagi ketika kita bicara pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro Suryadi Suryaningrat itu kan bicara masalah kesetaraan. Jadi kan Tutwuri Handayani di depan bisa menjadi contoh. Ing ngarso sung tulodo. Jadi di depan harus bisa memberikan contoh. Ing madya mangun karso, di tengah bisa menjadi motivator. Tutwuri Handayani di belakang ya sudah ngomong. Nah, jiwa ini, ruh ini yang sebenarnya harus dimiliki. Nah, masalah manajerial enggak apa-apa diserahkan nanti kepada sekdisnya atau kepala bidang untuk urusan manajerial, tapi ruh pendidikan ini yang memang harus dapat itu, Mas. Hal ini yang sering menjadi perdebatan Pak Gin di kalangan masyarakat. Ini kok kepala ini, pimpinan ini kok nggak ngerti masalahnya yang dia bidangi gitu. Nah, itu kan menjadi banyak pertanyaan di masyarakat. Betul, gitu. iya. Utamanya terkait pemerataan akses pendidikan. Nanti banyak yang bilang kok yang di kota Madya saja yang diperhatikan, di pinggir-pinggirnya nih gimana? Kok nggak diperhatikan? Gimana sih? Gitu. Ya memang ini ada semacam ini, Mas. Jadi ini juga gini. Jadi ini bicara agak flashback ke belakang. Jadi konsep pembangunan dulu dengan perkembangan konsep pembangunan saat ini. Pada saat lampau itu kebijakan itu kan model klaster, Mas Afif. Jadi ada daerah ini disusun daerah perekonomian. Kemudian ada wilayah diarahkan untuk daerah industri. Ada daerah untuk pendidikan, ada daerah untuk pertanian. Nah, saat itu kebetulan daerah pendidikan ngumpul memang. Kayak misalkan kita tahu sendiri, daerah Klojen misalkan, atau Lowowaru ngumpul banyak sekolah di situ. Nah, karena konsep cluster ini tadi. Tetapi kemudian ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, sistem zonasi. Nah, akhirnya ketika sistem zonasi kan karena kemarin konsep pembangunannya ini mengklaster ngumpul, yang pinggiran tidak dapat akses. Nah, tapi itu juga sebenarnya ada mekanisme untuk penyetaraan. Artinya kan kemudian terobosan ada jalur domisili atau zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, yang mana itu tidak tersekat oleh domisili. Itu bisa kemudian mengakses. Ini salah satu skema sehingga bisa mengakomodir semua sebagian besar peserta didik untuk bisa bersekolah di negeri. Jadi kronologisnya seperti itu. Tetapi ke depan kan kemudian perkembangannya lagi juga
saat ini di Malang itu kalau bicara, jadi ini kewenangan, kita bicara kewenangan Pemkot ya, itu Betul. kan dari sekolah dasar dari bawah teman anak-anak mungkin ya PAUD, sekolah dasar, SMP negeri, SMA kan sudah kewenangan dari provinsi. Kita bicara yang pemerintah kota sampai SMP ada 30 SMP negeri di Kota Malang ini. Yang mana pembangunan SMP yang terbaru itu memang sudah tidak terkluster lagi tapi di pinggiran-pinggiran seperti daerah Kedung Kandang yang pinggir, kemudian daerah perbatasan misalkan Tasikmadu ke Rangploso itu sudah ada sekolah-sekolah ini untuk mengakomodir itu. Tapi lagi-lagi memang itu tadi Mas pemerataan terhadap kualitas ini yang sebenarnya menjadi teaching point kita. Betul. Jadi bicara lagi masalah konsep zonasi misalkan, harapannya zonasi itu tidak ada pemerataan kualitas sehingga yang selama ini kita tahu, maaf ini, dulu SMP yang terbaik itu mungkin SMP 3, SMP 1. Ya. Dengan ada zonasi harapannya yang di pinggiran itu juga akan ada anak-anak yang memang sudah punya potensi dan guru-guru merata sehingga semua unggulan seperti itu. Nah, tapi kan nggak terjadi itu. Betul. Jadi konsep ininya akhirnya lepas. Nah, ini yang butuh sebenarnya hal-hal itu yang sebenarnya harus dibahas lebih mendalam gitu. Ya, perkara itu Pak Gin memang terkait pemerataan akses pendidikan ini, pemerataan kebijakannya oke, pemerataannya sudah. Ya. Tapi infrastrukturnya enggak. Jadi seolah-olah orang tua murid kadang kali itu berpikir bahwa aku dapat zonasi yang sekolahnya infrastrukturnya belum lengkap, prasarana dan sarananya belum lengkap dan sebagainya gitu kan. Itu kan ketimpangan akses pendidikan juga gitu. Ya. Ini butuh lagi-lagi butuh akselerasi untuk keberanian juga. Artinya kita itu salah satu mitra kita, kebetulan saya juga di Komisi D yang bermitra dengan Dinas Pendidikan. Ketika kita hearing, kita benar-benar ingin Dinas Pendidikan butuhnya apa? Untuk pengembangan infrastruktur taruhlah itu. Berapa dana yang memang harus dibutuhkan? Ya. Dan dari laporan itu yang kemudian kita mengesahkan di periode ini kemarin kita hampir 600 miliar lebih dana untuk pengembangan pendidikan. Hanya memang yang menjadi kemudian catatan kita kok memang tidak ada kemarin itu di situ anggaran pembangunan infrastruktur. Ya. Jadi itu dihilangkan dulu. Nah, dengan berbagai pertimbangan ya, tapi kan ini menjadi kontraproduktif juga. Kota Malang, kota pendidikan, tapi gedung sekolahnya kok seperti itu, fasilitasnya. Ini yang saya ingin nanti di kamus anggaran nanti harus dirancang, harus muncul itu. Pembangunan untuk infrastruktur. Karena kemarin yang periode ini nggak ada. Infrastruktur untuk pendidikan ya untuk Pak Gin. gedung sekolah nggak ada. Nah ini yang harus dimunculkan. Ya. Itu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dapat terpolarisasi untuk rakyat-rakyat yang berada di rentan kemiskinan gitulah. Standar rentan kemiskinan. Nah, apa salah satu solusi daripada program kebijakan untuk pendidikan masyarakat miskin? Contohnya kita punya sekolah rakyat. Nah, banyak masyarakat atau publik yang masih belum tahu nih sekolah rakyat ini konsepnya bagaimana dan tertuju kepada siapa. Ya. Gitu. Jadi yang pertama sekolah rakyat ini baru pertama kali ini out of the box ini program yang cukup percepatan luar biasa dari Presiden RI Prabowo Subianto yang pada esensinya adalah ini menyasar kaum miskin ekstrim. Artinya bagi orang tua yang memang anak-anaknya tidak bisa menempuh pendidikan karena faktor ekonomi, jangankan untuk sekolah, untuk kehidupan sehari-hari saja juga kerepotan mereka sehingga nggak bisa berpikir masalah pendidikan anak. Nah sementara pemerintah berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk memotong garis kemiskinan ini adalah apa? Pendidikan. Jadi kan ada sebuah tesis bahwa anak seorang miskin itu akan terlahir miskin dan akan menambah jumlah kemiskinan. Betul. Nah, bagaimana memotong rantai kemiskinan ini? Ya harus pendidikan sehingga anak orang miskin dapat menempuh pendidikan yang kemudian dari pendidikan itu dia bisa mengakses dunia kerja sehingga kemiskinan terpotong. Tapi bagaimana bisa pendidikan kalau nggak punya ekonomi? Maka hadirlah sekolah rakyat yang benar-benar
non biaya, gratis, bahkan boarding school itu. Artinya bukan hanya biaya sekolah tapi biaya pendidikan, biaya hidup anak tertanggung. Oke. Nah, sekolah rakyat di Kota Malang sendiri update-nya bagaimana Pak Gin? Sudah diresmikan, bahkan hari ini tadi Pak Wali Kota Wahyu Hidayat menandatangani terkait SK pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di gedung Poltekom di Gedung Kandang sana. Oke. Yang mana itu cukup representatif, artinya dari gedung fasilitas infrastruktur sudah memadai, dari gedung kelasnya juga sangat sudah kondusif, bahkan untuk tempat boarding school anak-anak ditampung kehidupan di sana, tidur dan sebagainya, akomodasi sudah sangat layak, sehingga Malang menjadi barometer, pionir, sehingga yang tingkat SMA pun pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kota Malang untuk mengelola yang di SMA. Nah, yang di SMA itu berada di Jalan Kawi. Itu sekolah rakyat. Sekolah juga. rakyat. Sekolah rakyat ini sudah running dimulai dari tahun ajaran ini. running semua. dari SD kelas 1, 6, SMP kelas 1, 3 sampai SMA yang ada di Jalan Kawi. Jadi yang di provinsi juga yang mengelola, diberikan amanah kepercayaan adalah Kota Malang. Kota Malang. Berada di bawah Dinas Sosial. Ya. Kenapa Dinas Sosial bukan Dinas Pendidikan? Karena ini memang wilayahnya adalah wilayah sosial pengentasan kemiskinan di situ. Hanya memang solusinya adalah pendidikan. Pendidikan. Oke. Nah, berkaitan dengan beberapa kebijakan yang sudah kita bahas tadi, kita tidak bisa lupa terkait sinergi antar lembaga, Pak Gin. Pak Gin dengan tupoksi sebagai anggota legislatif, menyerap aspirasi, melakukan penganggaran dan sebagainya. Bagaimana mensinergikan aspirasi masyarakat, terus diatur anggarannya, diatur aturan mainnya, tapi Pemkotnya bagaimana? Oke. Ya, gitu. Ini sepanjang 2025 ini, Mas. Pertama terkait aspirasi masyarakat pemerataan pendidikan lah misalkan. Ini ada yang memang agak sedikit bukan kontra ya, tetapi dua aspirasi yang sebenarnya kalau nggak tertangani akan berbenturan. Taruhlah ini, Mas. Misalkan di satu waktu kita menerima keluhan dari masyarakat keterbatasan akses atau kuota sekolah negeri. Merasa kurang, akhirnya kita nggak bisa bersekolah di sekolah negeri. Itu dari masyarakat. Betul. Jadi ingin pemerintah kota menambah jumlah gedung sekolah atau menambah SMA negeri. Dengan argumentasi pemerataan, lebih bisa aksesnya lebih banyak dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita menerima audiensi lagi dari kelompok pelaku unsur dari pendidikan swasta. Jadi yang memiliki yayasan-yayasan SMP swasta, SD swasta, bahwa mereka kekurangan murid. Aneh kan? Nah, di satu sisi kita didorong masyarakat untuk membangun sekolah baru, sekolah negeri. Tapi sekolah swasta justru jangan terlalu negeri saja yang diperhatikan, nanti kita nggak dapat murid. Swasta juga harus diperhatikan. Iya. Bahkan tadi SMP Ma'arif yang ada di Sukun itu, yang dahulunya bisa 3 kelas dan sebagainya, ini untuk 1 kelas saja. Nah, artinya mereka butuh murid. Sementara ada 60 guru yang sudah tersertifikasi. Betul. Dan mereka dari mana gaji guru itu? Dari anak didik kan. Nah, ini kan harus disinergikan seperti yang saya bilang tadi. Jadi antara sekolah negeri, sekolah swasta juga nggak bisa harus dihapuskan di satu sisi atau ditumbuhkan di satu sisi. Dua-duanya harus jalan. Yang menjadi catatan adalah sekolah swasta harus mampu memberikan kualitas yang sama atau bahkan lebih tinggi. Betul. Sehingga masyarakat meskipun di sekolah swasta merasa bahwa kualitasnya juga baik. Betul. Terkait kemudian bagaimana masalah kalau di swasta biayanya relatif tinggi dan sebagainya. Pemerintah kota hadir dengan mekanisme beasiswa. Sehingga kalau kemarin itu beasiswa Pemkot itu di bagian Kesra itu ada untuk warga di pendidikan tinggi, anak-anak yang kuliah. Sekarang kita juga memberikan dorongan bahwa pemerintah kota bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak yang pendidikan dasar, SMP sampai SMA. Sehingga tidak apa-apa sekolah di swasta, kualitasnya juga bagus, kita dorong untuk mereka menaikkan mutunya, masyarakat kita berikan beasiswa. Betul. Wali kota kemarin dalam visi misinya kan itu 1.000 beasiswa setiap tahunnya.
Tapi bagaimana implementasi ke depannya, Pak? Ini terus kita kawal. Artinya, tapi kalau itu sudah menjadi misi, visi, makanya kita kemarin di RPJMD menegaskan inti dari RPJMD adalah visi misi Pak Wali Kota harus tertuang di situ. Ini Harus, yang kemudian kita betul. perjuangkan di legislatif kemarin di gedung Dewan. Dan alhamdulillah semua visi misi itu terterjemahkan, termaktub semua di dalam RPJMD, sehingga itu menjadi dasar Pak Wali Kota untuk melakukan program kerjanya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan Kota Malang nih Pak Gin, dikenal sebagai kota pendidikan, Ya. kotanya aktivis, Betul. ya kan? Iya. Ada UB, UMM, Iya, Polinema, UM dan sebagainya. Bagaimana sih menjadi anggota dewan di tengah kota pendidikan? Tantangannya apa Pak Gin? Ya. Pasti berat itu Pak Gin. Ya, ini kan kembali ini kalau cerita awal kan bicara ini Ketua Moreno itu kan cerdas menurut saya. Jadi beliau memberikan kesempatan. Ya. Artinya ketika saya punya modal kemampuan saja nggak cukup, modal sosial, kemampuan bla bla nggak cukup tanpa ada kesempatan. Nah di situ Ketua Moreno Jitu melihat celah di sini, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi, mendapatkan amanah itu. Artinya apa? Butuh memang pelaku pemerintah, baik itu di eksekutif ataupun di legislatif yang punya memang harus bisa berpikir visi ke depan. Ya. Misalkan saya di Dapil Lokwaru, ini tempatnya lembaga pendidikan. Betul. Banyak sekali. Bahkan SMP terbaik atau sekolah pendidikan dasar juga ada di Lokwaru. Nah, maka kita harus hadir. Jadi definisi hadir adalah terkait pendidikan ya, ngomong masalah pendidikan, bahwa masyarakat Kota Malang itu sebenarnya sadar akan pendidikan. Entah mereka dapat knowledge pendidikan dari pendidikan formal ataupun non formal. Nah, ini yang kemudian harus kita manage. Karena ini sebenarnya adalah potensi besar Kota Malang. Ya. Nah, potensi yang kemudian kita tangkap. Nah, dan dari situ kan kita melihat, oh, arek Malang iku boys. Arek Malang iku duwe semangat juang sing dhuwur. Dan memiliki keakuan, memiliki kebanggaan terhadap kotanya. Nah, rasa kebanggaan dan rasa memiliki itu modal. Ya. Sehingga ketika kita berikan umpan, mereka akan cepat running. MCC, ini kan wadah. Ya. Nah, tinggal kita support saja. Apa kreativitas anak-anak Malang untuk kemudian bisa berkembang. Seperti itu. Jadi kita harus menangkap memang tidak saja pendidikan dipandang sebagai pendidikan di formal, tapi juga non formal itu. Ya. Jadi dinamis sekali arek Malang itu. Dinamis, ya olahraga, ya kesenian, ya. Kreatif lah seperti itu, Mas. Tapi apakah dengan modal yang ada ini menjadikan bagaimana Pak Gin sendiri itu akan selalu merepresentasikan kepentingan masyarakat? Contohnya berkaitan dengan bagaimana penyerapan aspirasi, misal terkait pendidikan. Apakah hanya berada di Dapil saja atau satu Kota Malang ini bisa melalui Pak Gin? Gitu. Nah, itu kan banyak yang bertanya. Saya ngadu aspirasi ini kemana? Gitu ya kan? Apakah sesuai Dapil apa sesuai gimana gitu? Nah. Jadi kita kalau di DPRD kan berbasis komisi, Mas, pekerjaan kita. Ya. Jadi berbasis komisi itu dalam artian kita komisi D yang diurusi masalah pendidikan, kesehatan, sosial, masyarakat Kota Malang semuanya. Jadi entah itu di Lokwaru, entah di Sukun, entah di Kedung Kandang, Blimbing, Klojen, ini adalah masalah Kota Malang dan kita harus bisa menyerap aspirasi itu. Sehingga ada mekanisme serap aspirasi di Dewan itu. Ada kita masa reses 3 kali setahun. Kemudian di luar reses itu juga kita ada kunjungan ke dapil kita, artinya dalam keseharian kita juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan yang lebih penting adalah ini kultur khas arek Malang. Ya. Apa namanya itu? Kaum embongan. Kaum kopi embongan. Ini sebenarnya di situ kita menangkap originalitas karepe wong Malang, Mas. Betul. Sehingga saya sering kalau dalam kesempatan yang ngopi sama warga atau sekedar kita kerja bakti bersama, dan dari situ muncul original. Saya pengennya
aku kok pengen ngene lho Pak Gin. Mbok yo sekolah iku ngekeki ilmu sing ngene lah, keterampilan gini, pengen gini dan sebagainya. Itu orisinil. Nah, tinggal kita sebagai anggota dewan itu kan dari orisinalitas itu kemudian mendeploy ke dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang memang strategis. Nah, dan kemudian mendorong OPD, dinas untuk bergerak. Jadi mekanisme itu memang harus kita lewati bersama. Mekanisme yang apa yang dilakukan Pak Gin itu kan pasti akan dipengaruhi oleh diri sendiri. Nah, banyak orang yang penasaran menjadi anggota legislatif, menyerap banyak aspirasi dan sebagainya. Apakah Pak Gin ini kadang di rumah mikir, aduh, aku kudu piye, aku kudu koyo piye iki solusine, A njaluk iki, B njaluk iki, C njaluk iki. Nah, sebagai seorang dewan kan mungkin publik ingin tahu Pak Gin, Betul. bagaimana sih saat pulang ke rumah memikirkan aspirasi yang yang sudah diserap dan sebagainya. Jadi saya sering bilang ke semua, sharing. Kita itu ya dewan, ya dewa, ya dukun. Artinya semua hal itu tumpul bednya ke kita. Artinya ini saya senang seperti ini karena artinya berarti nggak ada batas. Masyarakat ke kita itu nggak ada sekat. Jadi beda ketika masyarakat mau ke kepala dinas, eksekutor langsung itu ada birokrasi di sana. Tapi ketika ke dewan, ya saya mencoba menghilangkan itu. Dan mereka dekat, artinya ya akhirnya setiap hari, setiap malam ketika kita sudah selesai pekerjaan yang di kantor juga, ya mereka datang dengan orisinalitas keluhan-keluhan mereka. Tapi kan itu ya bukan resiko, bagi saya konsekuensi. Jadi konsekuensi yang harus kita jadikan komitmen bahwa ya memang kita diamanai untuk melayani mereka memang. Karena kita menjadi representatif wakil dari masyarakat itu. Tiap hari keluar artinya entah itu bidang sosial, masalah BPJS, masalah mereka misalkan belum dapat bantuan PKH, bantuan sosial, belum tercantum ini, atau kemudian BPJS yang nggak bisa dipakai di puskesmas atau di rumah sakit, anaknya yang kemudian kesulitan akses pendidikan, butuh bantuan, gimana Pak Gin anak saya lulus, tapi saya nggak punya biaya, ya opo Pak Gin, ya kita tuntun mereka akhirnya. Nah ini kan yang menjadi menjadi role harusnya konsep-konsep seperti ini sehingga kita memang harus komitmen menyerap berbagai keluhan itu menjadi sebuah jadi memang ketika saat itu kan teknis akhirnya yang kita solusi teknis dan solusi kepentingan orang per orang. Tapi kita nanti di level kebijakan harus memberikan kebijakan sehingga tidak ada lagi masalah itu terselesaikan dalam sebuah satu kebijakan akan selesai, nggak ada satu seperti itu Mas. Berarti memang kalau dari apa yang dijabarkan Pak Gin tadi, orisinalitas seorang dewan tuh harus bisa menjadi budaya sehingga kayak semisal aspirasi masyarakat, dihujani aspirasi masyarakat itu menjadi sebuah kebudayaan yang dianggap saya lahir orisinil seperti ini, saya juga sudah terbiasa menyerap aspirasi gitu. Jadi kan itu kan menjadi budaya untuk diri sendiri seorang dewan. Jadi ini ngomong pendidikan itu kan selalu berkaitan juga dengan yang namanya budaya. Artinya gini, bahwa kita harus paham budaya itu yang kemudian akan menentukan peradaban sebuah bangsa. Nah, budaya itu bisa tercipta kalau ada komunikasi. Nah, kita hanya mencoba menciptakan ruang komunikasi saja. Itu akan alami mengalir ruang komunikasi itu menciptakan sebuah budaya, entah budaya kerja, budaya hidup sehari-hari, budaya berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Itu akan menciptakan budaya. Nah, itu yang akan meningkatkan peradaban bangsa. Jadi bagi kita tidak masalah. Mereka berkomunikasi sama kita kasih ruang itu. Sehingga segala permasalahan itu bisa tertangkap, tertuang dan terejawantahkan nanti ke dalam sebuah kebijakan. Sehingga kita ketika hearing dengan dinas, ketika kita menyusun perda, itu ya mindset kita, modal berpikir kita adalah ketika kita berkomunikasi dengan warga itu. Misalkan di perda tertuang pemerintah kota atau daerah wajib memberikan akses pendidikan terhadap semua masyarakat. Nah, kalimat itu bagaimana itu bisa terrealisasi dengan komunikasi dari warga saya belum. Ya harus ada satuan tugas untuk memastikan bagaimana data sebaran anak didik sekolah, bagaimana sebaran tenaga guru yang tersertifikasi ke setiap sekolah. Nah, ini kan
dasar kebijakannya ya dari masukan-masukan Betul, masyarakat betul. tadi itu. Itu yang dilakukan, Mas. Jadi penting sekali ya bagaimana eh, apa yang ada di dalam diri seorang anggota legislatif utamanya terkait bagaimana peranan untuk dapat menjadikan originalitas untuk sering berkomunikasi dengan masyarakat, menjadikan sebuah kebudayaan yang baik Ya. untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya anggota legislatif Ya. itu sendiri. Mungkin satu pertanyaan penutup untuk Pak Gin. Iya. Bagaimana sih menjabarkan kepada masyarakat bahwa ketimpangan, ketidakmerataan pendidikan ini adalah hal yang sedang diusahakan, pasti diupayakan oleh Ya. anggota legislatif bersama OPD. Namun memang banyak masyarakat ini yang kurang mencermati bahwasannya ada proses. Ada proses. Ada proses dalam perumusan kebijakan, pengimplementasian sebuah kebijakan. Ya. Gitu. Yang pertama gini, Mas Afif. Jadi terkait pemerataan, yang pertama kita harus mendorong kebijakan yang dasar kebijakan yang sudah tertuang dalam Perda itu benar-benar terrealisasikan. Maksudnya terrealisasikan itu mulai dari infrastruktur, kemudian tenaga pengajar, Ya. kemudian fasilitas pendukung proses belajar mengajar, teknologi dan sebagainya. Itu tertuang semua di Perda. Ya. Bagaimana memastikan itu? Kunci pertama adalah penganggaran. Bagaimana dinas OPD membuat list skema bahwa anggaran bisa cukup untuk itu. Kita yang menyetujui. Dah, itu yang pertama. Untuk sekolah negeri, sekolah swasta pun juga gitu. Kita dorong bagaimana sekolah swasta meningkatkan kualitas pendidikan dan juga fasilitas infrastruktur dan sebagainya. Yang ketiga adalah memastikan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini sebenarnya sudah tidak ada lagi perbedaan antara negeri dan swasta. Ketika dengan kebijakan tadi bahwa mutu semua fasilitas sama. Ya. Nah, sehingga apa? Sebarannya akan terukur. Karena apa, Mas? Misalkan tahun ini aja, jumlah calon peserta didik untuk SMP itu kan sekitar 15.000 atau 16.000 lah seperti itu. Daya tampung untuk sekolah negeri 5.000 sampai 6.000. Ya. 10.000 sisanya itu sebenarnya terkuotakan di sekolah swasta. Ya. Nah, Betul. sebenarnya cukup semuanya itu. Hanya bisa beriringan negeri dan swasta. Ya. Hanya kita harus memastikan dinas semua harus oke semua. Ya. Nah, kuncinya kembali ke atas lagi, bagaimana APBD Kota Malang. Makanya dalam RPJMD kemarin kita sepakat semua bahwa APBD Kota Malang dalam 5 tahun ke depan, proses 5 tahun ini harus mencapai 3 ke atas, bahkan sampai 4. Betul. Kuncinya apa di PAD? Bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah? Ya harus kreatif. Teman-teman Bapenda, teman-teman dinas, bahkan yang lainnya untuk sektor-sektor. Kita kota yang besar, kita kota yang dinamis. Betul. Hanya banyak celah yang memang harus bisa diungkit. Ya. Sehingga kan itu saling berkaitan, 3 prioritas dari RPJMD itu. Pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif ini ketika berjalan meningkatkan pendapatan. Pendapatan itu dianggarkan APBD untuk memenuhi layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Ini kan Betul. 3 yang sangat sebenarnya sudah terdesain. Ya. Nah, memang butuh waktu dan juga butuh akselerasi. Ya, betul. Butuh akselerasi dan ini harus didukung oleh semua elemen, Ya. baik pemerintah, baik masyarakat maupun pihak-pihak swasta. Harus terkolaborasi semua, Ya. tersinergi semua, Ya. dan tersinergi juga dengan program dari pemerintah pusat. Kenapa ada sekolah rakyat? Kenapa ada program makan bergizi gratis? Betul. Itu kan bukan saja sekedar memberikan gizi atau memberikan makan gratis bagi anak-anak, kan bukan. Tapi dari situ roda perekonomian akan berputar. Ya. Jadi saling terkait semua. Jadi semoga ini memang kita intinya kita sudah paham bahwa ada titik tolak di sini. Ya. Ada visi gambaran jelas yang mau kita capai. Nah, tinggal kita melangkah step by step-nya ini. Ya, ini tugas juga legislatif, DPRD untuk memastikan per step by step ini menuju on the track mencapai visi besarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Gin. Jadi dari apa yang dijabarkan Pak Gin, saya bisa menyimpulkan bahwasannya dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi kreatif
harus ada langkah yang konkret antara anggota legislatif dengan banyak OPD sebagai mitra atau sinergi antar lembaga untuk mengkolaborasikan berbagai inovasi kebijakan terkait pendidikan, ekonomi, kreatif, dan juga kesehatan tadi yang disebutkan. Dan untuk pemerataan akses pendidikan sebagai poin utama yang kita bicarakan terkait kebijakannya tadi, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwasannya ada step by step dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, penganggaran kebijakan antara lembaga legislatif dengan OPD atau pemerintah Kota Malang, ya pihak eksekutif gitu. Dan salah satu solusi daripada pemerataan akses pendidikan selain daripada sistem zonasi dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, ada salah satunya program dari pemerintah pusat terkait sekolah rakyat. Ya. Sekolah rakyat ini langsung dibawahi langsung oleh Kementerian Sosial untuk yang memiliki tujuan untuk mengurangi Memotong garis kemiskinan betul. melalui pendidikan. Nah, mungkin itu saja pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin next time bersama Pak Gin kita akan membahas terkait kebijakan-kebijakan yang lebih konkret lagi, yang lebih panas lagi mungkin, yang bisa kita clearkan di sini supaya kita juga bisa belajar bersama terkait politik dan kebijakan publik di Kota Malang bersama Mata Suara dari Malang Raya untuk Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya.